Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Pratama, Program Studi Teknik Mesin Universitas Mamulang, NIM 221090-3090. Tugas pemilihan bahan dan proses, korosi dan cara pengatasinya. Berikut ini adalah penjelasan fungsi korosi untuk kinerja mesin. Anti korosi merujuk pada langkah-langkah atau bahan-bahan yang digunakan untuk mencegah atau menghambatnya terjadi korosi pada komponen-komponen mesin atau peralatan lainnya. Korosi adalah proses perusakan atau degradasi material, khususnya logam, yang terjadi akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi anti korosi dalam kinerja mesin adalah: yang pertama, ada perlindungan material. Tujuan utama dari penggunaan anti korosi adalah untuk melindungi komponen-komponen mesin dari kerusakan yang disebabkan oleh korosi. Ini membantu mempertahankan integritas struktural dan kinerja mesin. Yang kedua, ada pemeliharaan kinerja, yaitu mencegah korosi, berarti mempertahankan fungsi optimal mesin dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini membantu mencegah terjadinya kegagalan yang disebabkan oleh kerusakan material. Yang ketiga, ada peningkatan umur pakai. Dengan mencegah atau mengurangi korosi, komponen mesin dapat memiliki umur pakai yang lebih panjang. Ini berkontribusi pada efisien operasional dan mengurangi biaya pemeliharaan dan penggantian. Yang keempat, ada pemeliharaan penampilan dan estetika. Anti korosi juga membantu mempertahankan tampilan dan estetika mesin atau peralatan, mengurangi kerusakan visual yang dapat disebabkan oleh korosi. Jenis anti korosi yang digunakan untuk kinerja mesin. Berikut adalah beberapa jenis umum dari bahan-bahan anti korosi yang sering digunakan untuk melindungi komponen mesin dari korosi. Yang pertama, ada pelapis atau coating. Cat anti korosi jenis pelapis yang dirancang khusus untuk mencegah korosi dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Pelapis epoksi memberikan perlindungan terhadap korosi dan kerusakan fisik karena adanya rekat yang kuat. Yang kedua, ada penghalang. Lapisan penghalang, barrier coatings. Lapisan oksida beberapa logam memiliki kemampuan alami untuk membentuk lapisan oksida pada permukaannya yang melindungi dari korosi. Pelapis khusus bahan-bahan seperti seng, aluminium, dan seng aluminium diterapkan sebagai lapisan penghalang untuk melindungi permukaan logam. Yang ketiga, ada penghambat korosi atau corrosion inhibitor. Inhibitor kimia, bahan-bahan yang digunakan ke medium operasional atau diterapkan langsung pada permukaan logam untuk menghambat korosi. Aditif pelumasnya, beberapa pelumas mengandung inhibitor korosi untuk melindungi permukaan logam dalam mesin. Yang keempat, ada logam sak dan perlindungan elektrokimia. Anoksidasi, proses elektrokimia yang meningkat ketahanan korosi dan kekuatan permukaan aluminium. Penyepuhan elektrokimia, metode yang melibatkan penggunaan arus listrik untuk melapisi logam dengan logam yang lebih tahan terhadap korosi. Yang terakhir, ada pelepas korosi, yaitu pelepas korosi kimia, penggunaan bahan kimia khusus untuk menghasilkan lapisan perlindungan pada permukaan logam yang mengurangi kemungkinan terjadinya korosi. Syarat-syarat pemilihan bahan anti korosi untuk kinerja mesin. Pemilihan bahan anti korosi untuk kinerja mesin harus mempertimbangkan sejumlah faktor penting guna memastikan perlindungan yang efektif terhadap komponen-komponen mesin dari kerusakan akibat korosi. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, lingkungan operasional mesin. Kondisi lingkungan, evaluasi jenis korosi yang mungkin terjadi, apakah dari korosi air laut, korosi elektrokimia, atau korosi kimia yang disebabkan oleh zat-zat khusus. Suhu dan kelembapan, pertimbangkan suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan lainnya di mana mesin beroperasi. Beberapa lingkungan yang lebih ekstrim membutuhkan bahan anti korosi yang lebih tahan terhadap kondisi tersebut. Yang kedua, ada kompatibilitas dengan material dasar. Kompatibilitas material, pastikan bahan-bahan anti korosi yang dipilih sesuai dan kompatibel dengan material dasar komponen mesin. Beberapa bahan anti korosi mungkin lebih cocok untuk jenis logam atau paduan tertentu. Reaksi kimia yang mungkin terjadi, pertimbangkan
Pertimbangkan kemungkinan interaksi kimia antara bahan-bahan anti korosi dan logam dasar untuk menghindari efek samping yang merugikan. Yang ketiga ada kinerja perlindungan anti korosi. Efektivitas perlindungan, pastikan bahan anti korosi memiliki tingkat perlindungan yang cukup tinggi terhadap korosi yang diantisipasi umur, layanan, pertimbangan umur pakai, ketahanan bahan anti korosi terhadap degradasi seiring waktu atau paparan kondisi ekstrim. Yang keempat ada ketersediaan dan biaya. Ketersediaan bahan. Pastikan bahan anti korosi tersedia secara luas dan dapat diakses dengan mudah. Biaya produksi, evaluasi, biaya penggunaan bahan anti korosi terhadap manfaat perlindungan yang diberikan sesuaikan dengan anggaran produksi yang tersedia. Yang kelima ada persyaratan khusus aplikasi. Kebutuhan kinerja spesifik beberapa aplikasi mungkin membutuhkan persyaratan khusus seperti ketahanan terhadap suhu tinggi, tekanan atau zat-zat kimia tertentu. Pastikan bahan anti korosi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan ini. Memperhitungkan faktor-faktor ini akan membantu dalam pemilihan bahan anti korosi yang tepat untuk aplikasi mesin tertentu. Jenis-jenis kerusakan material anti korosi dalam kinerja mesin. Meskipun bahan anti korosi dirancang untuk melindungi komponen-komponen mesin dari kerusakan yang disebabkan oleh korosi, namun terkadang mereka juga dapat mengalami beberapa masalah atau kerusakan yang dapat mempengaruhi kinerja perlindungan anti korosi. Beberapa jenis kerusakan yang mungkin terjadi pada material anti korosi dalam kinerja mesin meliputi yang pertama, pengelupasan atau pelepasan lapisan anti korosi. Kerusakan fisik terjadi ketika lapisan anti korosi terkelupas dari permukaan logam karena beban fisik atau kehausan. Kehilangan perlindungan, pengelupasan lapisan anti korosi dapat mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korosi, meninggalkan permukaan logam terbuka untuk korosi. Yang kedua, retak atau retakan pada lapisan anti korosi. Stres korosi terjadi ketika retakan atau retakan muncul pada lapisan anti korosi karena stres mekanik atau korosi pada permukaan logam. Meningkatkan kerentanan terhadap korosi, retakan ini dapat menjadi jalur masuk bagi korosi, merusak lapisan anti korosi dan logam dasar. Yang ketiga, korosi bawah lapisan anti korosi. Korosi yang terlihat terjadi ketika korosi berada di lapisan anti korosi tanpa terlihat dari permukaan luar. Penurunan efektivitas perlindungan korosi di bawah lapisan anti korosi dapat mengurangi kemampuan lapisan tersebut untuk melindungi permukaan logam. Yang keempat, degradasi kimia lapisan anti korosi. Reaksi kimia tidak diinginkan. Beberapa zat kimia atau kondisi lingkungan tertentu dapat menyebabkan degradasi atau kerusakan pada bahan anti korosi. Penurunan kinerja degradasi kimia dapat mengurangi efektivitas lapisan anti korosi yang mengorbankan perlindungan yang diberikan. Kontaminasi atau pengotoran lapisan anti korosi. Pemupukan zat asing terjadi ketika para partikel atau zat asing menumpuk pada lapisan anti korosi, mengurangi kemampuannya untuk melindungi permukaan logam. Menurunkan kualitas perlindungan, kontaminasi dapat mengganggu kinerja lapisan anti korosi dan mempercepat kerusakan logam. Yang keenam, ketidakcocokan material. Reaksi tidak cocok kadang-kadang bahan anti korosi yang digunakan tidak cocok dengan material dasar yang melindunginya, menyebabkan masalah kompatibilitas dan meningkatkan risiko anti korosi. Penting untuk mempertahankan dan memeriksa secara berkala dan melakukan perawatan yang tepat pada lapisan anti korosi untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap korosi. Pencegahan kerusakan atau degradasi pada material anti korosi juga merupakan langkah penting dalam menjaga kinerja dan umur pakai komponen mesin. Keuntungan dan kerugian menggunakan material anti korosi untuk kinerja mesin. Pengurangan material anti korosi memiliki jumlah yang signifikan, tetapi juga ada beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah gambaran singkatnya. Keuntungannya yaitu perlindungan optimal, menjaga integritas struktural dan kinerja komponen mesin dengan mencegah atau mengurangi kerusakan akibat korosi. Peningkatan umur pakai, mencegah atau mengurangi korosi dapat memperpanjang umur pakai mesin, mengurangi biaya perawatan dan penggantian. Pemeliharaan kinerja yang konsisten, menjaga kinerja tetap optimal komponen mesin selama periode yang lebih panjang tanpa pengaruh oleh kerusakan akibat korosi. Mengurangi downtime. Dengan mencegah kerusakan akibat korosi, penggunaan material anti korosi dapat mengurangi waktu mesin berhenti, downtime, untuk perbaikan atau pergantian komponen. Dan yang terakhir,
peningkatan keamanan operasional dengan mencegah korosi yang dapat melemahkan struktur komponen mesin. Penggunaan bahan anti korosi juga dapat meningkatkan keselamatan operasional. Terus kerugiannya sebagai berikut. Kerugian penggunaan material anti korosi untuk kinerja mesin. Biaya produksi yang lebih tinggi, penggunaan bahan anti korosi berkualitas tinggi seringkali lebih mahal, yang dapat meningkatkan biaya produksi keseluruhan mesin. Keterbatasan efektivitas. Tidak semua bahan-bahan anti korosi dalam semua lingkungan atau kondisi operasional. Beberapa bahan mungkin kurang efektif atau kurang tahan terhadap kondisi ekstrim. Pemilihan bahan yang tepat dalam beberapa kasus. Pemilihan bahan anti korosi yang tidak dapat menyebabkan reaksi kimia yang tidak diinginkan dengan material dasar, menyebabkan kerusakan atau degradasi. Perawatan dan pemeliharaan yang diperlukan. Bahan anti korosi memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang tepat agar tetap efektif. Kurangnya perawatan dalam mengurangi efektivitas perlindungan, sementara keuntungan material anti korosi dalam mencegah kerusakan akibat korosi pada mesin sangatlah signifikan. Penting untuk mempertimbangkan kerugian potensial yang mungkin timbul dalam hal biaya, pemilihan bahan yang tepat, serta perawatan yang diperlukan. Hal ini akan membantu memilih solusi perlindungan anti korosi yang paling sesuai dengan kebutuhan mesin dan lingkungan operasionalnya. Contoh kasus pemilihan bahan dan proses untuk material anti korosi yang digunakan untuk kinerja mesin. Sebagai contoh kasus pemilihan bahan dan proses untuk material anti korosi yang digunakan dalam kinerja mesin, kita bisa mempertimbangkan situasi berikut, seperti kasus konservasi mesin pabrik kimia dengan lingkungan korosif tinggi. Pemilihan bahan anti korosi, kebutuhan korosi mesin-mesin di pabrik, zat kimia terpapar lingkungan yang sangat korosif akibat kontak dengan zat-zat kimia yang agresif. Memilih bahan anti korosi yang tahan terhadap reaksi kimia ini sangat penting. Bahan yang tepat yaitu stainless steel tipe 316 dipilih karena tahan terhadap korosi dan berbagai zat kimia yang sering ditemui dalam pabrik kimia. Lapisan polimer tahan korosi juga digunakan sebagai tambahan perlindungan terhadap zat-zat yang lebih agresif. Proses perlindungan anti korosi. Pembersihan dan persiapan permukaan komponen mesin dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan kotoran dan kontaminan yang dapat mempengaruhi efektivitas lapisan anti korosi. Lapisan pelindung polimer anti korosi diterapkan pada permukaan komponen mesin dengan metode pelapisan khusus yang kemungkinan adhesi baik dan ketahanan yang tinggi terhadap korosi. Pengecatan tambahan menggunakan cat anti korosi yang kompatibel dengan lapisan polimer dan logam juga dilakukan pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan perlindungan ekstra. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan stainless steel tipe 316 dan lapisan pelindung polimer anti korosi diharapkan mesin dalam pabrik kimia akan memiliki perlindungan yang sangat baik terhadap korosi dari zat-zat kimia yang ada di lingkungan kerjanya. Hal ini memperpanjang umur mesin, mengurangi biaya perawatan, dan meminimalkan resiko kegagalan mesin akibat korosi. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemilihan bahan yang tepat seperti stainless steel tipe 316 dan proses perlindungan anti korosi yang cermat, seperti penggunaan lapisan pelindung polimer, dapat memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap mesin yang terpapar di lingkungannya. Jenis-jenis pengujian pada material anti korosi untuk kinerja mesin. Pengujian pada material anti korosi untuk kinerja mesin penting untuk memastikan bahwa bahan tersebut dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap korosi dalam lingkungan operasional yang diharapkan. Beberapa jenis pengujian yang umum dilakukan pada material anti korosi meliputi: yang pertama, pengujian korosi. Uji korosi laboratorium. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi respon terhadap lingkungan korosif. Simulasi laboratorium yang dapat mencakup pemaparan terhadap lautan garam, asam, atau lingkungan asin. Yang kedua, pengujian ketahanan terhadap suhu dan kelembaban. Uji paparan suhu ekstrim. Pengujian pada material rentang pada suhu ekstrim untuk mengevaluasi ketahanan terhadap suhu tinggi atau rendah yang dapat mempengaruhi kinerja anti korosi. Uji kelembapan. Evaluasi reaksi material terhadap kelembaban dan lingkungan yang lembab. 3. Analis kimia. Analis komponen material melalui teknik atau analis kimia lainnya untuk memastikan komposisi bahan anti korosi yang konsisten dan sesuai standar. Yang keempat, uji kekerasan dan kekuatan mesin.
Uji kekerasan untuk menilai ketahanan material terhadap goresan atau deformasi permukaannya. Uji tarik dan tekan. Pengujian kekuatan terhadap tekanan dan tarikan untuk memastikan kekuatan dalam kondisi beban tertentu. Yang kelima ada pengujian analis struktur mikro. Pengamatan mikro material di bawah mikroskop untuk mengevaluasi integritas strukturnya dapat mengurangi potensi retakan. Yang keenam ada pengujian abrasi dan erosi. Uji abrasi dan erosi untuk mengevaluasi resisten material terhadap pengikisan atau erosi akibat gesekan atau tindakan partikel padat. Yang ketujuh ada pengujian ketahanan kimia, pemaparan pada zat korosi, pemaparan material pada zat kimia yang diketahui untuk menguji efektivitas. Yang kedelapan ada uji perendaman dan pengecetan. Uji perendaman mengetahui sejauh mana material tahan terhadap perendaman dalam cairan korosif. Pengecetan dan pengujian tahan lama waktu mengujikan kekuatan cat anti korosi dan daya tahan material dalam jangka waktu tertentu. Pengujian-pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan anti korosi memiliki sifat-sifat yang diinginkan dan mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korosi sesuai dengan lingkungan operasional yang diharapkan. Berikut contoh perhitungan laju korosi. Besaran yang menunjukkan seberapa cepat atau lambatnya suatu material bereaksi dengan lingkungannya dan mengalami korosi disebut laju korosi. Menurut Fontana 1978 dalam bukunya Corrosion Engineering, laju korosi dapat didefinisikan dalam berbagai macam seperti persentase penurunan massa, gram per inci persegi per jam, dan per miligram sentimeter persegi per hari. Selain itu, milis per tahun yang menunjukkan laju penetrasi serangan korosi terhadap logam. Digunakan laju korosi sebanding dengan sejumlah arus yang mengalir pada sel korosi elektrokimia. Jika arus dapat diukur, suatu perhitungan yang tepat dari kehilangan logam yang disebabkan oleh korosi dapat dibuang. Ini berarti menunjukkan bahwa pengukuran ampere atau miliampere dapat dihitung secara matematis dalam kilogram per tahun. 1 ampere per tahun adalah 1 ampere yang mengalir selama 1 tahun. Dua metode yang dapat digunakan untuk menghitung laju korosi adalah metode kehilangan berat, juga dikenal sebagai kehilangan massa. Metode elektrokimia, metode kehilangan berat yang dianggap sama dengan kehilangan massa dan didasarkan pada perbedaan antara massa awal sebelum pengujian korosi dan massa akhir setelah pengujian korosi. Jika ada penurunan massa pada suatu material dan korosi, maka laju korosi akan meningkat. Berikut adalah contoh perhitungan laju korosinya. Terima kasih. Berikut yang tadi saya jelaskan tentang korosi dan cara mengatasinya. Baik lebihnya saya minta maaf. Saya Muhammad Rio Pratama dari program studi teknik mesin Universitas Pamulang, NIM 2210 93010. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.